Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Analisis Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Herdianti, SE.ME, dengan anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Wiwi Karlinawati, yang kedua Eka Umi Pertiwi, yang ketiga Fitri Khotimah, dan yang keempat Muhammad Zainul Fuad. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis biaya dan manfaat proyek publik. Subbab materi yang akan kami bahas yaitu pengertian analisis manfaat biaya, tujuan analisis manfaat dan biaya, sifat proyek publik, instrumen analisis manfaat dan biaya, macam manfaat dan biaya suatu proyek, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, mengenal dan mengukur biaya proyek, menentukan waktu dan biaya diskonto, dan analisis resiko. Pengertian analisis manfaat biaya. Analisis manfaat dan biaya adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat yang digunakan untuk menentukan peringkat proyek atau untuk memilih pilihan yang paling tepat dan digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis manfaat dan biaya adalah suatu cara untuk menghitung dalam besaran nilai uang sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan suatu proyek tertentu memberikan hasil manfaat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan. Tujuan analisis manfaat biaya. Pengadaan barang publik biasanya oleh pemerintah dilaksanakan dengan menyusun beberapa proyek. Proyek pemerintah dalam pengadaan barang publik sangat banyak dan semuanya menuntut untuk dapat dilaksanakan. Sedangkan dana yang tersedia adalah terbatas. Agar dana yang digunakan untuk mendapatkan barang publik dapat efisien, maka perlu adanya analisis dari segi manfaat dan biayanya. Mengingat sebagian besar proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan dana APBN. Sedangkan sebagian besar dana APBN diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Apabila manfaat proyek lebih besar daripada biaya yang diperlukan, maka proyek tersebut dipandang efisien. Sebaliknya, apabila manfaat proyek tersebut lebih kecil dibanding biayanya, maka dipandang tidak efisien. Sifat proyek publik. Sifat proyek publik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tersedianya berkat campur tangan pemerintah. Tersedianya proyek publik dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau mendapat subsidi dari pemerintah atau menggunakan dana APBN. 2. Non-excludable atau tidak dapat dikecualikan. Artinya dapat dinikmati oleh orang lain atau setiap orang bisa menggunakan. 3. Non-rival atau tidak pula bersaing. Artinya barang publik tidak ada yang menyaingi. Hal ini disebabkan tidak adanya keuntungan yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai neto sekarang atau net present value. Analisis ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Apabila NPV lebih dari 0, maka suatu proyek layak untuk didirikan. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, artinya sebuah proyek tidak layak untuk didirikan. Rumusnya sebagai berikut. NPV sama dengan manfaat langsung ditambah dengan manfaat lingkungan dikurangi biaya langsung ditambah dengan biaya perlindungan lingkungan ditambah dengan biaya lingkungan eksternal dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga. Yang kedua yaitu rasio manfaat terhadap biaya. Adalah suatu analisis kelayakan sebuah proyek yang dilakukan dengan cara membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek yang dinyatakan dalam nilai sekarang. Apabila BC lebih dari 1, artinya proyek layak untuk didirikan. Sedangkan apabila BC kurang dari 1, artinya
sebuah proyek tidak layak untuk didirikan. Rumusnya sebagai berikut. B sama dengan sigma T, di mana T sama dengan 0. BT dibagi 1 ditambah R dikali dengan T. C sama dengan sigma T, di mana T sama dengan 0. CT dibagi 1 plus R kali T, di mana B adalah manfaat sosial dan C adalah biaya sosial, R tingkat suku bunga, dan T adalah tahun. Yang ketiga adalah kriteria hasil usaha atau IRR. Nilai IRR dimaksudkan untuk menentukan tingkat nilai diskonto yang diharapkan dari suatu proyek tertentu. Besarnya nilai IRR yang dicari adalah NPV sama dengan 0. Rumusnya sebagai berikut. NPV sama dengan sigma T, di mana T sama dengan 0, BT dikurangi CT dibagi 1 plus alfa kali T sama dengan 0. Macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dibedakan antara manfaat dan biaya real dan manfaat dan biaya semu. Manfaat real adalah manfaat yang bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Sedangkan manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek yang diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Perbedaan manfaat dan biaya real suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya real dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang dapat diraba dan yang tidak dapat diraba. Manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dampak dari proyek, yaitu barang atau jasa apa saja yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua adalah menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Selanjutnya, mengenal dan mengukur biaya suatu proyek. Akibat dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pengembangan program akan mencakup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Menentukan waktu dan biaya diskonto. Manfaat dari suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelahnya. Proyek akan memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Yang selanjutnya adalah analisis resiko. Perbedaan resiko dan ketidakpastian adalah bahwa resiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan resiko, sifat menghindari resiko, dan dapat juga memiliki sifat netral terhadap resiko. Saya Fitri Khotimah dengan NIM 019 akan menjelaskan contoh soal sebagai berikut, yaitu diketahui sebuah proyek memiliki daftar aliran manfaat sebagai berikut. Investasi, aliran manfaat, dan pengeluaran biaya. Yang A pada tahun pertama yaitu sebesar 40.000 US dollar, pada tahun kedua sebesar 60.000 US dollar, dan pada tahun ketiga sebesar 40.000 US dollar, dan pengeluaran biayanya sebesar 110.000 US dollar. Dan pada poin ke B yaitu pada tahun pertama sebesar 30.000 US dollar, pada tahun kedua sebesar 80.000 US dollar, pada tahun ketiga sebesar 50.000 US dollar, dan pengeluaran biayanya sebesar 104 US dollar. Di sini yang ditanya yaitu hitunglah NPV masing-masing proyek dengan suku bunga atau risk free 8%. 8% kita bulatkan menjadi 0,08. Dijawab yaitu N
NPFA sama dengan sigma T dikurang 1 CT per 1 ditambah R kurang CO. Jawabannya yaitu NPFA sama dengan sigma T dikurang 1 CT per dalam kurung 1 plus R dikurang CO sama dengan 40.000 US dollar yang didapatkan dari tahun pertama per 1 plus 0,08 ditambah 60.000 US dollar per 1 ditambah 0,08 pangkat 2 ditambah 40.000 US dollar per 1 ditambah 0,08 pangkat 3 dikurang 110.000 US dollar didapatkan dari pengeluaran biaya, yaitu sama dengan 40.000 turun ke bawah dalam kurung 1,08 didapatkan dari 1 ditambah 0,08 kemudian ditambah 60.000 US dollar per 1,1664 ditambah 40.000 US dollar per 1,2597 per 110.000 US dollar. Hasilnya yaitu 10.230,96 US dollar. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang pertama tadi, yaitu 30.000 US dollar didapatkan dari tahun pertama bagian B per 1 plus 0,08 ditambah 80.000 US dollar per 1 plus 0,08 ditambah 50.000 US dollar 1 plus 0,08 dikurang 104.000 US dollar didapatkan dari pengeluaran biaya yang B, yaitu hasilnya 32.156,88 US dollar. Kemudian jawaban soal yang B yaitu mana yang akan dipilih jika premi risiko 2% untuk proyek A dan 6% untuk proyek B. Jawabannya yaitu untuk proyek A premi risikonya sebesar 2%, maka diskonto menjadi 8% ditambah 2% yaitu 10% atau dibulatkan menjadi 0,01. NPV A sama dengan 40.000 US dollar didapatkan dari tahun pertama bagian investasi A per 1 plus 0,1 ditambah 60.000 US dollar per 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 40.000 US dollar per 1 plus 0,1 pangkat 3 dikurang 110.000 US dollar yang didapatkan dari pengeluaran biaya. Kemudian yaitu hasilnya 6.003,01 US dollar. Kemudian untuk proyek B, premi risikonya yaitu sebesar 6%, maka diskonto menjadi 8% ditambah 6% sama dengan 14%, yaitu dibulatkan menjadi 0,14. NPFA sama dengan 30.000 US dollar per 1 plus 014 ditambah 80.000 US dollar per 1 plus 0,14 pangkat 2 ditambah 50.000 US dollar per 1 plus 0,14 pangkat 3 dikurang 104.000 US dollar. Maka hasilnya yaitu 17.622,77 ribu US dollar. Dari perhitungan kedua soal di atas diketahui nilai NPV proyek A yaitu sebesar 10.230,96 US dollar, proyek B sebesar 32,056,88 ribu US dollar, dan pada tingkat risiko proyek A yaitu sebesar 6.001 US dollar, B 17.622,77 ribu US dollar. Jadi dapat disimpulkan proyek B memiliki risiko lebih besar daripada proyek A, namun NPV-nya lebih besar proyek A, berarti dalam mengambil keputusan lebih memilih proyek B daripada proyek A. Kelebihan analisis manfaat biaya. 1. Penggunaan sumber-sumber ekonomi lebih efisien. Keuntungan penggunaan analisis manfaat dan biaya dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien.
karena program pemerintah telah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor sumber produksi. 2. Sumber-sumber ekonomi yang dapat digunakan dalam proyek pemerintahan akan terjamin keefisiennya karena diawasi oleh pemerintah. Penggunaan analisis ini sangat dibutuhkan terutama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Kelemahan analisis biaya. 1. Kurang fleksibel ketika diterapkan di masyarakat. Mengenai evolusi proyek pemerintah, analisis manfaat dan biaya membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan beberapa proyek pemerintah manfaatnya tidak dapat diukur secara kuantitatif. 2. Tidak memiliki fleksibilitas karena analisis manfaat dan biaya perhitungannya dilakukan secara kuantitatif, maka analisis ini tidak memiliki fleksibilitas sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat terkesan masih jauh untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Tahapan analisis biaya dan manfaat. Penetapan tujuan dengan tepat. Penetapan tujuan ini merupakan penegasan dari apa yang menjadi tujuan kegiatan agar pengerjaan analisis dapat terfokus dan pengambilan langkah selanjutnya dapat menjadi lebih mudah. Mengidentifikasi dampak dari proyek kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penetapan spesifikasi lengkap mengenai elemen utama proyek seperti waktu, lokasi, dan kelompok-kelompok yang akan terlibat serta hubungan dengan proyek atau program yang lain. Selain itu dilakukan pula penilaian dampak dari proyek atau kebijakan untuk mendapatkan nilai ekonomis yang sesungguhnya dari suatu proyek atau kebijakan. Mengidentifikasi biaya dan manfaat secara kuantitatif. Identifikasi seluruh komponen biaya dan manfaat termasuk juga faktor yang memungkinkan terjadi di masa depan seperti tren pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, pertumbuhan kecenderungan perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Menghitung, mengestimasi, menskala, dan membandingkan biaya dan manfaat. Pada tahap ini, seluruh biaya dan manfaat dalam analisis biaya dan manfaat harus dinyatakan dan diukur secara nilai uang agar dapat dilakukan pembandingan secara langsung antar berbagai alternatif yang dimungkinkan. Dan terakhir, memperhitungkan jangka waktu. Pada umumnya, pembiayaan suatu proyek besar di awal, kemudian manfaat proyek baru dapat dirasakan beberapa tahun berikutnya, dan besaran manfaat juga akan selalu berubah. Perbedaan nilai ini disebabkan faktor ketidakpastian dan diskonto yang dapat dianggap sama dengan tingkat suku bunga, di mana hal ini erat kaitannya dengan nilai uang sekarang dan nilai uang yang akan datang. Untuk mengatasi hal ini, maka seluruh biaya dan manfaat harus dihitung dalam nilai sekarang. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.